Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang sholi dan sholiha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku yang ibu sayangi, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pelajaran bahasa Indonesia tentang sumber energi. Baiklah anak-anakku yang ibu sayangi, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pelajaran bahasa Indonesia tentang sumber energi. Sumber energi menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang tersusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Bacalah dengan cermat teks bacaan berikut ini. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah matahari sebagai pusat tata surya. Menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata paling penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau orang tuamu. Arti kata panas: suatu keadaan di mana suhu meningkat dan tinggi. Kalimatnya, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan yang pertama yaitu mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Dan keempat, mencari makna dari kata-kata baru yang kamu ketahui. Sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi dapat diperbaharui atau sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus. Dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang terbatas. Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya adalah matahari, air, panas bumi, dan angin. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara dan minyak bumi. Sumber energi dapat habis jika tidak digunakan dengan benar oleh manusia. Untuk menjaga kelangsungannya, energi itu harus dihemat, anak-anak ya, menghemat energi listrik. Kedua, menghemat menggunakan air. Ketiga, tidak membuang sampah ke aliran air. Mengidentifikasi kata-kata dari teks sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan dengan tema teks. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks,
Kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. 1. Membaca dengan cermat. 2. Mencatat informasi penting serta merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Adi, Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Kata ibu, sebab gasnya digunakan untuk mematik api agar kompor menyala saat gasnya habis sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Kata Adi, jadi gas merupakan sumber energi dari kompor, ya Bu. Betul Adi, gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari energi fosil berasal dari jasad atau sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Informasi dari teks percakapan tersebut adalah gas merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan. Menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.